Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Eh, Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan cara menggunakan eh, sistem informasi akademik SILA, yang mana merupakan salah satu sistem informasi akademik yang sama-sama akan kita gunakan mulai semester ini hingga ke depan. Eh, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan eh, laman dari SILA uh, akan saya cantumkan di deskripsi video uh, kali ini. Jadi link ini akan saya cantumkan di bagian deskripsi dari video ini agar Bapak Ibu dapat lebih mudah mengklik dan langsung masuk ke sistem ini. Nah, setelah uh, linknya diklik ya, insya Allah kalau jaringan bagus, tampilan dari SILA itu akan seperti ini, di mana ada logo Untat yang berlatar belakang warna hitam, kemudian nama user, ya, kemudian password, dan ada kotak masuk atau login. Nah, untuk SILA versi dosen, maka nama user ini kita akan gunakan nomor induk pegawai kita. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki NIP misalnya, harus menghubungi admin super, yaitu Pak Wadek 1. Beliau merupakan admin super dari SILA ini yang akan mengatur lalu lintas informasi mengenai data Bapak Ibu sekalian sebagai salah satu unsur pimpinan di Fakultas Ekonomi. Jadi sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki NIP, untuk masuk ke dalam bisa menghubungi Bapak Wadek 1, Dr. Fikri Karim, untuk didaftarkan. Sehingga Bapak Ibu nanti insya Allah akan memiliki akun SILA. Nah, baiklah, saya akan memperagakan bagaimana cara menggunakan SILA sebagai sistem informasi akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untat, ya. Untuk nama user tadi kita sudah tahu bersama bahwa untuk masuk ke sini kita menggunakan NIP, ya Bapak Ibu. Jadi saya tekan NIP saya ambil sampel, saya pilih NIP saya, kemudian password. Nah, mengenai password ini ada password default yang Bapak Ibu bisa peroleh juga nanti lewat informasi ke Pak Wadek 1, atau juga bisa ke saya kalau ingin mengetahuinya. Namun pada kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan langsung karena video ini akan dipublish secara umum, ya. Nah, oleh karena itu passwordnya saya tidak akan sampaikan pada kesempatan ini. Nah, password yang akan kita gunakan pada kesempatan ini saya gunakan password default, ya, password default. Nah, setelah kita ketik password default, maka langkah selanjutnya adalah mengklik masuk, ya, bagian masuk, kita klik, kemudian nanti akan tampil di layar handphone atau komputer Anda itu seperti ini, ya Bapak Ibu. Ada akademik, ada fitur e-learning, dan ada fitur survei. Nah, untuk e-learning ini belum bisa digunakan. Bisa kita lihat di sini tidak ada semacam fasilitas untuk membuka. Kalau bagian survei ini ada, kemudian bagian akademik juga ada. Namun pada kesempatan ini kita akan fokus ke
bagian akademik dulu ya. Baik, untuk versi mobile phone atau handphone ya, Bapak Ibu nanti akan ditampilkan oleh sistem ini dengan kalau nggak salah akademik dulu ya, yang paling atas, kemudian e-learning, kemudian survei. Jadi Bapak Ibu harus men-scroll ke bawah untuk mendapatkan fitur-fitur lainnya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dalam versi personal komputer. Baik, untuk akademik ini berisi, kalau kita klik ya, berisi fitur-fitur seperti komponen, ganti password, biodata, perwalian, DPNA dan absen, dan tanggal sidang. Kemudian di sisi kanan ada ucapan selamat datang ya. Ada nama Bapak Ibu nanti tercantum kalau sudah memiliki akunnya, kemudian juga NIP-nya atau mungkin NIDN-nya. Nah, untuk kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, mohon passwordnya diganti setelah masuk. Ya, kalau ganti password bisa kita klik ganti password, kemudian kita harus memasukkan password lama di sini. Setelah itu kita klik password baru, kemudian kita klik lagi yang sama password baru kita, kemudian jangan lupa untuk disimpan. Jadi begitu proses penyimpanan password baru kita di sila ini ya Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu ingin melihat biodata, kita bisa langsung mengklik ya. Kemudian kalau ada yang belum lengkap bisa dilengkapi. Kalau misalnya tanggal lahirnya salah atau mungkin namanya kurang kurang hurufnya atau gelarnya, boleh Bapak Ibu update ya. Kemudian di sisi kanan dari fitur biodata ini ada choose file untuk bagian upload foto ya. Tapi saya melihat sistem ini belum menampilkan. Saya pernah coba mengupload foto tapi belum bisa ditampilkan oleh sistem ini. Mungkin untuk mempermudah atau ingin mempercepat proses akademik saja ya. Karena untuk memasukkan foto nanti akan sistemnya akan berat dalam proses menyajikan informasinya. Jadi sekali lagi ada di sini fasilitas ya untuk foto. Kemudian setelah kita merasa bahwa NIP, nama, tanggal lahir sudah oke, jangan lupa untuk disimpan Bapak Ibu sekalian. Terus ini untuk biodata, yang akan kita lakukan bersama-sama dalam beberapa minggu ini adalah perwalian ya. Di perwalian. Nah, ini adalah anak wali saya yang bisa kita lihat di sini adalah sebenarnya ada foto dari mahasiswanya, ada nama, ada nomor induk mahasiswa, ada KRS, KHS, UKT terakhir, ada SKS yang disetujui oleh dosen wali, kemudian SKS diprogramkan oleh mahasiswa. Nah, di sini masih banyak yang kosong, Bapak Ibu sekalian, belum terupdate oleh sistem. Namun di beberapa bagian kalau kita scroll, Bapak Ibu scroll ke bawah, akan nampak beberapa mahasiswa yang sudah ber-KRS di sila. Ya. Contohnya adalah ini misalnya ya, Niputu Resmiani. Ini sudah masuk memprogramkan 14 SKS. Nimade Sukriani juga telah memprogramkan KRS ya. KRS-nya di sila ya. Kemudian di scroll ke bawah, ini ada beberapa
yang masih kosong, dan juga di sini ada mahasiswa kami di sini yang sudah lulus tapi masih tercantum di sini. Ini nanti kami akan berkoordinasi dengan developernya bagaimana agar data-data ini mungkin yang sudah lulus dosen walinya itu sudah bisa dihapus dan seterusnya. Kemudian di sini ada juga fasilitas kita sebagai dosen wali untuk mengecek ya Bapak Ibu, untuk mengecek dengan mudah KRS yang diprogramkan oleh mahasiswa kita atau anak wali kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, untuk melihat, saya ambil contoh di sini Fatma, ya, karena sebagian saya sudah setujui. Saya akan ambil contoh Fatma di sini. Jadi kita akan mengklik KRS, ya. Kalau Bapak Ibu klik nanti akan muncul seperti ini. Ada secara otomatis ketiga huruf ini ada underline dan ada fasilitas tambahan oleh sistem untuk kita masuk ke dalam, ya, masuk ke dalam untuk mendapatkan data mengenai KRS anak mahasiswa kita, ya, anak wali kita misalnya. Jadi kita klik ini bagian KRS, nanti akan tampak seperti ini, Bapak Ibu. Nah, di sini Fatma, nama anak wali kami di sini yang kami ambil sampel, kemudian SKS-nya ada beberapa yang maksud kami adalah ada SKS yang belum disetujui, ya. Jadi kita masih kosong. Jadi kita pilih semesternya. Kita pilih semester, kemudian kita scroll ke bawah. Kita mencari semester yang ada saat ini, yaitu 2022-1. Nah, ini untuk semester ganjil di tahun ajaran 2022. Kemudian akan nampak nanti IP semester yang sebelumnya. Di sini Fatma mendapatkan IP sebelumnya, ya, yaitu sebesar 3,6. Oleh karena itu mahasiswa ini diperbolehkan untuk mengambil SKS semester ini sebanyak 24, ya. Kemudian untuk melihat, maksud saya untuk menyetujui KRS ini, maka kita lihat di bagian status, ya. Sini ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS-nya, ada kelas mata kuliahnya, dan ada statusnya. Nah, di sini kita perlu mengklik. Nah, setelah klik kita akan diberikan fasilitas yang lain selain batal, ya, ada setujui. Jadi kita setujui, kemudian klik OK. Maka tadi di sini ada 0, berubah SKS-nya menjadi 3 karena untuk manajemen pemasaran telah disetujui. Begitu selanjutnya hingga akhir, ya, Bapak Ibu. Saya ambil contoh di sini, kita klik enter, bisa juga klik lagi, setujui lagi, klik enter, ya, satu persatu kita lakukan, kemudian setujui, klik enter lagi, klik enter lagi, klik enter, kemudian kita setujui lagi dan klik enter. Nah, kemudian kita scroll ke atas. Di sini nama mahasiswa tertera di
di mana SKS yang disetujui yaitu sebanyak 24 SKS, Bapak Ibu. Nah, ini sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan bahwa ketika mahasiswa mendapatkan IP sebelumnya 3 ke atas, maka SKS maksimal yang bisa diambil untuk semester berikutnya adalah 24. Dan ini sudah terpenuhi, berarti kita sudah menyetujui saudari Fatma ini untuk mengambil 24 SKS dengan mata kuliah, beberapa mata kuliah yang kita bisa lihat secara visual di layar ini. Nah, ini nanti akan bisa kita lihat lagi untuk menjustifikasi apakah ini betul-betul sudah disetujui. Kita scroll ke bawah, untuk tadi nama Fatmanya di bawah. Nah, ini. Kalau tadi 0, sekarang kita bisa lihat bahwa kami sebagai dosen wali sudah menyetujui saudari Fatma, maksud saya, untuk mengambil 24 SKS di semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Ya. Dan ini akan diberitahu secara otomatis di akun Fatma. Ya. Setelah Bapak Ibu menyetujui, setelah kami menyetujui SKS KRS ini, maka akan terbaca di akun Fatma, akun Sila Fatma, bahwa semua mata kuliah yang ada di KRS yang diprogramkan itu telah disetujui oleh dosen wali. Nah, ini adalah cara untuk mengecek apakah yang kita setujui tadi sudah betul-betul terekam oleh sistem informasi akademik Sila ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada beberapa yang saya sudah setujui, ya. Dan demikian juga nanti Bapak Ibu bisa lakukan hal yang sama seperti yang saya peragakan pada saat ini. Nah, untuk tambahannya, ketika Bapak Ibu ingin mengevaluasi, mungkin sebelum menyetujui, Bapak Ibu ingin melihat bagaimana progres dari kinerja mahasiswanya, maka kita bisa mengklik KHS. Saya ambil sampel lagi, saudari Fatma ini. Saya klik KHS. Nah, nanti akan nampak di KHS ini seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa IPK yang informasi awalnya bahwa IPK yang diambil oleh yang telah diperoleh selama 2 semester ini oleh Fatma yaitu 3,61 dengan total SKS yang sudah dilulusi itu sebanyak 40 SKS. Nah, setelah kita dapat informasi ini, ini kita bisa juga lihat bagaimana grafik perkembangan prestasi akademik dari anak wali Bapak Ibu nanti, ya. Nah, kebetulan ini angkatan 2021, saudari Fatma ini baru menyelesaikan 2. Nah, kalau ini menurun karena belum ada progres dari semester ganjil 2022. Ya, jadi grafiknya menurun. Nah, nanti kalau sudah dilalui semesternya, kemudian angka-angkanya sudah terekam semua, maka grafiknya akan bergerak tentunya sesuai dengan jumlah IPK-nya atau besaran daripada IPK-nya. Kemudian kalau kita ingin melihat lagi, ya, kalau di sini semester ganjil 2022 masih kosong karena ini yang diprogramkan. Kemudian kalau kita scroll ke bawah, akan nampak nilai-nilai dari semester sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, di sini akan nampak. Kemudian di sisi kanan, ini akan memberikan informasi kepada kita sebagai dosen wali berapa SKS yang telah diambil di semester 1, berapa yang dilulusi, dan berapa indeks prestasi kumulatifnya. Demikian juga pada semester 2,
kita akan dapatkan infonya, ya. Kita akan dapatkan infonya. Kemudian di semester 3 untuk kasus saudari Fatma ini belum ada tertera yang dilulusi dan indeks kumulatifnya masih tetap 0, sementara SKS yang diambil sebanyak 24. Nah, ini adalah tampilan dari KHS saudara Fatma yang saya ambil sampel dalam video ini. Perlu juga diketahui Bapak Ibu bahwa tampilan yang sama juga bisa diperoleh persis sama, ya, tampilannya di akun mahasiswa kita. Jadi saudara Fatma ini dapat melihat prestasi akademiknya persis sama yang saya jelaskan kepada Bapak Ibu sekalian di layar ini. Jadi Fatma bisa melihat juga perkembangannya. Kemudian ini bagian perwalian. Kalau kita kembalikan, ini bagian perwalian Bapak Ibu. Dan selanjutnya untuk proses pembelajaran dan DPNA yang terkait dengan absen, kita bisa mengklik fitur DPNA dan absen. Ya. Jadi nanti akan tampil seperti ini, Bapak Ibu, untuk memperjelas apakah ini mata kuliah di semester 2022/1, maka saya pada kesempatan ini perlu melakukan pemilihan semester terlebih dahulu. Nah, saya pilih 2022/1. Demikian juga nanti Bapak Ibu sekalian perlu mengecek kembali mata kuliahnya, karena biasanya tampilannya itu bisa jadi mix antara mata kuliah di semester sebelumnya. Jadi untuk memastikan mata kuliah apa yang akan Bapak Ibu ampuh, itu perlu memilih semesternya terlebih dahulu dan mengklik kotak kiri atas ini, ya. Selanjutnya, untuk melihat seberapa banyak mahasiswa, kemudian absensinya, ya, itu bisa kita mengklik mata kuliah ini satu persatu boleh, tapi di sini saya ambil sampel saja. Saya coba klik manajemen operasi kelas E. Ya. Nah, di sini akan nampak sejumlah mahasiswa yang sudah memprogramkan di KRS-nya, dan nanti pada saat pertemuan pertama, kebetulan di sini saya bermitra dengan satu tim dengan Pak Dr. Sarudin Kaseng. Jadi apabila nanti Pak Dr. Sarudin Kaseng yang masuk duluan, tentu beliau yang nanti akan menyimpan absen ini, akan mengisi hari, bulan, dan tanggal di sini, ya. Kita bisa isi hari, tanggal, harinya, kemudian bulannya dan tahunnya pada saat beliau nanti membawakan atau mengampu mata kuliah manajemen operasi ini di pertemuan-pertemuan yang nanti akan dijalankan atau dilaksanakan. Nah, kemudian setelah dipilih tanggalnya, bulannya dengan tahunnya, maka langkah selanjutnya adalah menyimpan absen. Jadi perlu diklik simpan absen. Nah, sehingga nanti akan muncul kehadiran di sini. Ya, kalau baru pertemuan pertama tentu ada kehadiran 1 dan seterusnya. Jadi ini adalah tampilan absen di sila. Namun DPNA-nya nanti akan ditampilkan berikutnya. Di sini belum bisa karena absennya itu belum full 16 pertemuan. Insya Allah kalau sudah 16 pertemuan, nanti ada fasilitas tertentu untuk Bapak Ibu
mengisi DPNA-nya. Ini adalah gambaran fitur DPNA dan absen, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini fitur terakhir adalah tanggal sidang. Nah, tanggal sidang ini memberikan informasi kepada kita sebagai dosen wali mengenai perkembangan tugas akhir atau skripsi dari mahasiswa anak wali kita, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengetahui, mengecek secara visual di sistem sila ini berapa lama atau tanggal berapa seminar proposal itu dilaksanakan. Nah, kalau di sini sebagai contoh, saya bisa lihat bahwa ada 3 anak wali saya yang telah menyelesaikan studinya di angkatan 2017, namun masih tergolong lama dalam proses penyelesaiannya. Ya, kita bisa lihat di proses seminar proposal ke hasil, ya, membutuhkan lebih dari 100 hari. Kemudian dari seminar hasil ke skripsi ini lumayan harinya, ya, hampir 2 bulan, ya, hampir 2 bulan atau kurang lebih 2 bulan, ya, kurang lebih 2 bulan rata-rata daripada mahasiswa wali kami yang kami ambil sampel pada kesempatan ini. Sementara yang 5 lagi ini masih OTW ke seminar hasilnya. Ya, jadi dengan adanya informasi ini, Bapak Ibu bisa memberikan motivasi kepada yang belum menyelesaikan dengan tentunya memberikan motivasi arahan agar seminar hasilnya itu hasil daripada penelitiannya, maksud saya, itu bisa diselesaikan secepatnya, ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu mengenai sistem informasi akademik sila yang akan sama-sama kita pergunakan mulai semester ini hingga semester-semester ke depannya. Jika Bapak Ibu ada kesulitan dalam penggunaannya, bisa japri melalui WA kepada kami Suryadi Hadi atau ke Bapak pembantu dekan, ya, Bapak pembantu dekan 1 atau bagian akademik Dr. Fikri Karim via WA juga, ya. Jadi untuk membackup Bapak Ibu dalam proses penggunaannya, kami bisa dihubungi melalui WhatsApp untuk nanti bisa membantu Bapak Ibu agar lebih mudah dan nyaman menggunakan proses perwalian misalnya atau absensi dan seterusnya. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu. Mudah-mudahan video ini bisa membantu menuntun Bapak Ibu untuk mempergunakan sistem informasi akademik sila ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.